والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nafal, kita memasuki bab berapa dan sebutkan tugasnya. Sekarang kita memasuki bab 10. Bayaran yang lalu adalah Allah menurunkan Adam alaihissalam di India. Allah menurunkan Hawa di Jeddah. Mereka bertemu di Arafah. Setiap Hawa melahirkan, anaknya selalu kembar. Hawa hamil dan melahirkan sebanyak 20 kali. Insyaallah. Subhanallah. Setelah pertemuan di Arafah, Adam alaihissalam membawa Hawa kembali ke India dan tinggal di daerah pegunungan. Kemungkinan Adam alaihissalam memilih tinggal di pegunungan karena udara pegunungan yang dingin terasa di surga. Memang udara di surga dingin, Pak? Betul, Pal. Udara di surga memang dingin, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-13. La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Mereka tidak melihat matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Maksud ayat tersebut adalah di surga tidak ada matahari, tetapi udaranya dingin tidak berlebihan. Jika di bumi ada daerah yang jauh dari matahari, maka udaranya pasti sangat dingin. Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam sudah mempunyai beberapa orang anak. Di antara mereka adalah Qabil dan Habil. Dan cerita mereka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qabil lahir kembar dengan adik perempuannya, dan Habil juga dilahirkan kembar dengan adik perempuannya. Qabil berwajah tidak tampan, perawakannya keras dan kasar. Adik kembarannya berparas sangat cantik. Habil berwajah tampan dan lembut serta sopan. Adik perempuannya berparas tidak cantik. Nabi Adam alaihissalam menjodohkan mereka secara silang. Qabil dijodohkan dengan kembaran Habil, sedangkan Habil dijodohkan dengan kembaran Qabil. Tetapi Qabil tidak menyukai kembaran Habil karena wajahnya tidak cantik. Qabil ingin menikahi adik kembarannya sendiri, adik dalam satu kandungan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Qabil berkata, "Aku tidak mau adikku dimiliki olehnya, dan aku juga tidak mau memiliki adiknya. Aku lebih baik memiliki adikku sendiri." Astagfirullah. Adam alaihissalam tidak mengabulkan keinginan Qabil karena haram menikah adik kembarannya sendiri. Dalam Islam, perkawinan tidak boleh dipaksakan. Menghadapi persoalan itu, Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara mengatasi persoalan yang ia hadapi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keduanya untuk berkurban. Jika Allah menerima kurbannya, maka dialah yang berhak menikahi adik Qabil yang cantik. Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang peternak. Habil membawa hasil ternaknya yang paling baik untuk dikurbankan dan menaruhnya di satu bukit. Qabil juga membawa hasil pertaniannya dan menaruhnya di atas bukit. Tetapi hasil pertanian di bawah Qabil adalah hasil pertanian yang buruk. Cara mengetahui bahwa Allah menerima kurbannya, Allah akan mengirim petir atau kilat untuk menyambar salah satu kurban.
Jika kurban itu masih utuh, maka kurbannya tidak diterima Allah. Keesokan harinya terlihatlah kurban Habil tersambar petir, sedangkan kurban Qabil masih utuh. Itu pertanda bahwa Allah menerima zakat Habil dan menolak zakat Qabil. Kejadian tersebut menambah kebencian Qabil terhadap adiknya Habil. Ada 3 alasan mengapa Qabil membenci Habil. 1. Habil berwajah tampan, sedangkan ia tidak. 2. Habil akan mempunyai istri yang sangat cantik. 3. Allah menerima kurban Habil, sedangkan Allah menolak kurbannya. Itulah setan mulai bekerja mencari keuntungan dari kebencian Qabil. Setan berbisik kepada Qabil, bunuh si Habil, maka permasalahanmu selesai. Anak-anak Adam belum tahu bagaimana cara membunuh, karena belum ada yang mati atau terbunuh sebelumnya. Qabil akhirnya mengikuti nasihat setan. Ia pun mendatangi Habil dan mengancamnya. La'aqtulannak, sungguh aku pasti membunuhmu. Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. La'im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulaka inni aghafullaha rabbal alamin. Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Setan kembali bekerja. Sekarang ia mengajarkan Qabil bagaimana cara membunuh Habil. Suatu malam, ketika Habil sedang tidur, Qabil mengambil batu besar dan menghantamnya ke kepala Habil. Kepala Habil remuk dan mengeluarkan banyak darah dan mati. Habil adalah manusia pertama yang mati terbunuh sepanjang sejarah peradaban manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari itu sampai pada hari kiamat, jika ada seseorang yang tidak bersalah dibunuh, maka Qabil mendapat aliran dosa dari pembunuhan itu, karena dia adalah manusia pertama yang membunuh orang yang tidak bersalah. Maksudnya gimana, Pak? Jika seseorang membunuh orang tidak bersalah, jumlah dosanya dikali 2. 1 dosa untuk si pembunuh, 1 dosa untuk Qabil. Karena Qabil adalah orang yang pertama kali membunuh orang yang tidak bersalah. Sebut saja dosa jariah. Begitu juga jika kita mengajarkan kebaikan, maka selama kebaikan itu masih berlangsung, maka pahala akan mengalir kepada kita tanpa henti, walaupun kita sudah wafat. Waktu melihat Habil mati, Qabil merasa bersalah dan berkata, aku tergoda oleh setan yang membuatku membunuh saudaraku. Setelah membunuh Habil, Qabil kembali kepada Adam alaihissalam, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Nabi Adam alaihissalam tidak melihat Habil seperti hari-hari biasanya. Ia pun bertanya kepada Qabil, di mana adikmu? Adikku, aku tidak tahu. Aku tidak bertanggung jawab atas adikku. Aku tidak perlu tahu kemana dia pergi, dan aku tidak perlu tahu apa yang dia lakukan. Adam alaihissalam mengetahui pasti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang disembunyikan oleh Qabil. Sore harinya, Qabil kembali ke jasad Habil. Dia melihat jasad Habil, kemudian kembali lagi ke rumah. Keesokan harinya, dia melihat jasad Habil lagi. Tapi kali ini ada sesuatu aroma yang tidak sedap yang keluar dari jasad Habil. Allah mengetahui bahwa Qabil menyesali perbuatannya. Atas dasar penyesalan itulah Allah memutus
dua burung gagak untuk memberi pelajaran kepada Qabil apa yang dia harus lakukan kepada jasad saudaranya. Dua burung gagak datang mendekati Qabil. Burung gagak yang satu tiba-tiba menyerang temannya sehingga membuat temannya itu mati. Setelah temannya mati, gagak pembunuh menggali lubang di tanah, kemudian memasukkan gagak yang mati ke dalamnya, kemudian menimbun dengan tanah. Qabil kemudian menggali lubang, memasukkan jasad Habil di lubang itu dan menimbunnya dengan tanah. Apa yang ia lakukan selanjutnya? Ia kembali ke rumah mencari adik kembarannya, menggenggam tangannya dan membawanya lari dari ayah dan ibunya. Qabil pun membawa lari adik kembarannya jauh dari tempat tinggal ayahnya. Tibalah mereka di bawah gunung di daerah dataran rendah. Di sanalah mereka memulai hidup baru, memulai peradaban baru, peradaban tanpa aturan. Selang beberapa waktu, mereka mempunyai anak-anak yang banyak dan cucu-cucu yang banyak. Jadi ada dua perkampungan pada zaman itu. Satu perkampungan di daerah pegunungan yang dipimpin oleh Nabi Adam alaihissalam dengan generasi anak-anak dan cucu-cucu yang soleh. Satu perkampungan lagi adalah perkampungan yang dipimpin oleh Qabil dengan generasi tanpa peraturan. Walaupun begitu, mereka masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan mereka. Ada perbedaan antara dua kampung itu. Di kampungan Adam alaihissalam, para laki-lakinya berwajah sangat tampan. Sedangkan di perkampungan Qabil, wanitanya berparas sangat cantik. Naufal, berapakah jatah umur Nabi Adam alaihissalam yang sebenarnya? 1000 tahun Pak, tetapi 40 tahun dari umurnya ia berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Benar sekali, Pak. Singkat cerita, umur Nabi Adam alaihissalam sudah mencapai 960 tahun. Nabi Adam alaihissalam sudah merasa tua dan sakit-sakitan. Sakitnya membuat dirinya harus berbaring di tempat tidurnya. Istrinya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya mengelilingi tempat tidurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merencanakan sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah memberi ingatan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang buah-buahan surga yang pernah Nabi Adam makan di surga. Allah memberi ingatan seakan-akan rasanya masih terasa di lidah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku menginginkan buah surga." Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa Nabi Adam alaihissalam dapat menemukan buah yang seperti itu di satu tempat di bumi. Nabi Adam alaihissalam ingin sekali mengambil buah itu, tetapi ia sedang sakit. Kemudian ia menyuruh beberapa anak-anaknya untuk pergi ke suatu tempat yang sudah Allah tunjukkan. Akhirnya anak-anak Adam alaihissalam sampai ke tempat yang dimaksud. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam terkejut. Di dekat pohon tersebut mereka melihat beberapa orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Orang-orang asing itu membawa alat-alat di tangan mereka seperti cangkul, sekop, kapak, dan lain-lain. Orang-orang itu berkata, "Kami adalah malaikat, kembalilah pada ayahmu. Ia sedang sakit, dan katakan kepadanya bahwa waktunya sudah habis." Kemudian anak-anak Nabi Adam alaihissalam pulang ke rumahnya, diikuti oleh para malaikat yang menyamar sebagai manusia. Sewaktu mereka memasuki rumah Adam alaihissalam, Hawa melihat ada beberapa orang asing bersama anak-anaknya. Hawa langsung mengetahui bahwa mereka bukanlah manusia, tetapi malaikat-malaikat yang menyerupai manusia. Ia juga mengetahui salah satu dari mereka adalah malaikat maut. Hawa cepat bergeser ke belakang Nabi Adam alaihissalam dan mengusir para malaikat yang datang. Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Hawa, "Kau sudah menyingkirkan aku dari surga. Jangan kau singkirkan aku lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Adam alaihissalam
tidak khawatir atas kedatangan para malaikat. Karena menurutnya sekarang bukanlah waktu kematiannya. Tetapi Nabi Adam alaihissalam agak terkejut ketika malaikat maut meminta izin untuk mencabut nyawanya. Adam alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Umurku baru 960 tahun. Aku masih mempunyai 40 tahun lagi. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umurku 1000 tahun?" Malaikat maut berkata, "Apakah kau lupa bahwa 40 tahun dari umurmu sudah kau berikan kepada Daud alaihissalam?" Nabi Adam alaihissalam berkata, "Aku tidak mengingatnya." Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Adam alaihissalam lupa mengenai pemberian umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Sejak itu manusia mulai lupa tentang sesuatu dan kejadian-kejadian masa lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ingatan tentang pemberian umur kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga Nabi Adam alaihissalam pun teringat kembali peristiwa itu. Setelah menyadarinya, Nabi Adam alaihissalam ikhlas untuk dicabut nyawanya. Tetapi sebelum itu, ia memanggil seluruh anak-anaknya dan anak-anaknya mengelilingi tempat tidurnya. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Allah akan mengirim seorang rasul kepadamu. Allah tidak membiarkan kalian tanpa petunjuk. Allah akan selalu mengirim para nabi dan rasulnya dengan berbagai bahasa. Walaupun berbagai bahasa, pesannya adalah satu, sembahlah Allah, Tuhan yang satu, yang menciptakanmu, jauhilah setan dan iblis. Dan kejahatan yang paling besar adalah mensekutukan Allah dengan sesuatu." Setelah Nabi Adam alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya, malaikat maut pun mencabut nyawanya. Maka berakhirlah kehidupan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam wafat dengan bahagia. Pak, kenapa Nabi Adam alaihissalam bahagia sewaktu diwafatkan? Nabi Adam alaihissalam sangat bahagia diwafatkan karena dia tahu dia akan kembali ke tempat ia berasal. Ia akan kembali ke surga. Ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bahagia diwafatkan karena banyak sekali permasalahan yang ada di bumi. Banyak kesedihan dan air mata selama di bumi. Ia pernah kehilangan istrinya di bumi. Juga permasalahan anak-anaknya. Anak-anak yang banyak, persoalan yang banyak. Sekarang ia akan merasakan mati, tetapi dengan kematianlah ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Muslim. Para malaikat yang mendampingi malaikat maut, mereka sudah membawa cangkul dan peralatan lainnya. Para malaikat kemudian memandikan, mengkafankan, dan mensolkan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu, para malaikat menggali lubang untuk kuburan Nabi Adam alaihissalam, lubang dengan liang lahat di dalamnya. Kemudian para malaikat menaruh jenazah Nabi Adam alaihissalam ke dalam lahat dan menimbunnya dengan tanah. Setelah menguburkan Nabi Adam alaihissalam, Jibril alaihissalam berkata kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, "Hadhihi sunnatakum." Ini adalah sunnah untuk kalian. Bagaimana caranya memperlakukan seseorang yang mati setelah ini? Pertanyaan, di manakah Nabi Adam alaihissalam dimakamkan? Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam dikuburkan di tempat ia diturunkan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ia dikuburkan di Mekah, di Jabal Abu Qubais, dekat Masjidil Haram. Allahu a'lam. Allah yang tahu kepastiannya di manakah Nabi Adam alaihissalam dikuburkan. Setelah setahun kematian Nabi Adam alaihissalam, Hawa pun wafat. Bapak cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله يدعو إلى دار السلام